Tak lama setelah Mosi tidak percaya parlemen bentukan Nasution di tahun 1967 dan MPRS menunjuk Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, Bung Karno menerima surat untuk segera meninggalkan istana dalam waktu 2 kali 24 jam. Bung Karno tidak diberi waktu untuk menginventarisir barang-barang pribadinya. Wajah-wajah tentara yang mengusir Bung Karno tidak bersahabat lagi. Bapak harus segera cepat meninggalkan istana ini dalam waktu 2 hari dari sekarang. Bung Karno pergi ke ruang makan dan melihat guru sedang membaca sesuatu di ruang itu. Bung Karno berkata, "Mas Guru, Bapak tidak boleh tinggal lagi di istana ini. Kamu persiapkan barang-barangmu. Jangan kamu ambil lukisan atau hal lain, karena itu adalah punya negara," kata Bung Karno. Lalu Bung Karno melangkah ke arah ruang tamu istana. Di sana ia mengumpulkan semua ajudan-ajudannya yang setia. Semua ajudan menangis saat tahu Bung Karno akan pergi. "Kenapa Bapak tidak melawan? Kenapa dari dulu Bapak tidak melawan?" Salah satu ajudan separuh berteriak memprotes tindakan dia Bung Karno. "Kalian tahu apa? Saya melawan nanti perang saudara. Perang saudara itu sulit. Jika perang dengan Belanda jelas hidupnya beda dengan hidup kita. Lebih baik saya yang robek daripada bangsa saya harus perang saudara." Di hari kedua, saat Bung Karno sedang membenahi baju-bajunya, datang perwira suruhan Orde Baru. "Bapak harus segera meninggalkan tempat ini." Beberapa tentara sudah memasuki ruangan tamu dan menyebar sampai ke ruang makan. Mereka juga berdiri di depan Bung Karno dengan senapan terhunus. Bung Karno segera mencari koran bekas di pojok kamar. Dalam pikiran Bung Karno, yang ia takutkan adalah bendera pusaka akan diambil oleh tentara. Lalu dengan cepat Bung Karno membungkus bendera pusaka dengan koran bekas dan dimasukkan ke dalam kaos oblong. Bung Karno berdiri sebentar menatap tentara-tentara itu. Namun beberapa perwira mendorong tubuh Bung Karno untuk keluar kamar. Bung Karno menoleh ke arah ajudannya, "Mau Selan, aku pergi dulu," kata Bung Karno dengan terburu-buru. "Bapak tidak berpakaian rapi dulu," kata Pak Selan separuh berteriak. Namun Bung Karno hanya membebaskan tangannya. Bung Karno langsung naik PW Kodok, satu-satunya mobil pribadi yang ia punya, dan meminta kepada sopir untuk diantarkan ke Jalan Sriwijaya ke rumah Ibu Fatmawati. Di rumah Fatmawati, Bung Karno hanya duduk seharian di pojokan halaman, matanya kosong. Ia meminta bendera pusaka dirawat dengan hati-hati. Bung Karno kerjanya hanya menggunting daun-daun di halaman. Kadang-kadang ia membeban dadanya yang sakit. Ia sakit ginjal parah, namun obat yang biasanya diberikan sudah tidak boleh diberikan. Sisa obat dari istana juga sudah dibuang oleh para tentara. Dan pada suatu malam, ada satu truk ke rumah Fatmawati dan mereka memindahkan Bung Karno ke Bogor. Di Bogor, ia dirawat oleh dokter hewan. Tak lama setelah Bung Karno dipindahkan ke Bogor, datanglah Rahmawati. Ia melihat ayahnya dan menangis keras-keras saat tahu wajah ayahnya bengkak-bengkak dan sulit untuk berdiri. Saat melihat Rahmawati, Bung Karno berdiri, lalu terhuyung dan jatuh. Ia merangkak dan memegang kursi. Rahmawati langsung menangis. Malamnya Rahmawati memohon kepada bapaknya agar pergi ke Jakarta saja dan dirawat sama keluarga. "Coba aku tulis surat permohonan kepada Presiden," kata Bung Karno dengan suara terbata. Dengan tangan gemetar, Bung Karno menulis surat agar dirinya bisa dipindahkan ke Jakarta dan dekat dengan anak-anaknya. Rahmawati adalah putri Bung Karno yang paling nekat.
Pagi-pagi setelah mengambil surat dari bapaknya, Rahmawati langsung ke Cendana ke rumah Soeharto. Di Cendana, ia ditemui oleh Ibu Tin yang kaget melihat Rahma sudah ada di terasnya. Ibu Tin kemudian menggenggam tangan Rahmawati lalu mengantarkan ke ruang kerja Pak Harto. Rahma pun menceritakan kondisi bapaknya yang sangat tidak terawat di Bogor. Pak Harto berpikir sejenak dan kemudian menuliskan memo untuk memerintahkan anak buahnya agar Bung Karno dibawa ke Jakarta. Diputuskan Bung Karno akan dirawat di Wisma Yaso, tapi kali ini perlaku tentara lebih keras. Bung Karno sama sekali tidak diperbolehkan keluar dari kamar. Seringkali ia dibentak bila melakukan sesuatu. Suatu saat Bung Karno tanpa sengaja menemukan lembaran Quran bekas membungkus sesuatu. Quran itu langsung diremuk dan ia dimarahi. Kamar Bung Karno berantakan sekali, jorok dan bau. Memang ada yang merapikan tapi tidak serius. Dokter yang diperintahkan merawat Bung Karno, Dr. Mahar Marjono, nyaris menangis karena sama sekali tidak ada obat yang bisa digunakan oleh Bung Karno. Ia tahu obat-obatan yang ada di istana sudah diwangi dan perintah seorang perwira tinggi. Banyak rumor beredar di masyarakat bahwa Bung Karno hidup sengsara di Wisma Yaso. Beberapa kali diketahui akan nekat membebaskan Bung Karno. Bahkan ada satu pasukan khusus KKO yang dikabarkan sempat menembus penjagaan Bung Karno dan berhasil masuk ke dalam kamar Bung Karno, tapi menolak untuk ikut karena akan memancing perang saudara. Masuk bulan Februari, penyakit Bung Karno semakin parah. Ia tidak pernah berdiri dan hanya tidur. Tidak boleh ada yang masuk ke kamarnya. Ia sering berteriak kesakitan. Biasanya penderita penyakit ginjal memang akan diikuti oleh kondisi psikis yang kacau. Sementara itu, Hatta yang dilapori Komisi Bung Karno menulis surat kepada Soeharto dan mengecam cara merawat Soekarno. Di rumahnya, Hatta beranda sambil menangis sesenggukan. Ia teringat sahabatnya itu, lalu dia bicara pada istrinya untuk bertemu dengan Bung Karno. Hatta datang sendirian ke kamar Bung Karno yang sudah hampir tidak sadar. Tubuhnya tidak kuat menahan sakit ginjal. Bung Karno membuka matanya. Hatta terdiam dan berkata pelan, "Bagaimana kabarmu?" Kata Hatta. Dia tercekat. Mata Hatta sudah basah. Bung Karno berkata pelan dan tangannya berusaha meraih lengan Hatta. Hatta memegang lembut tangan Bung Karno dan mendekatkan wajahnya. Air mata Hatta mengenai wajah Bung Karno dan Bung Karno menangis seperti anak kecil. Dua proklamator bangsa ini menangis. Sebuah kamar yang bau dan jorok, kamar yang menjadi saksi. Ada dua orang yang memerdekakan bangsa ini yang di akhir hidupnya merasa tidak bahagia. Satu hubungan yang menyesakkan dada. Tak lama setelah Hatta pulang, Bung Karno meninggal. Sama saat proklamasi 1945, Bung Karno menunggu Hatta di kamar untuk segera membacakan proklamasi. Saat kematiannya pun, Bung Karno juga seolah menunggu Hatta lebih dulu, baru ia berangkat menemui Tuhan. Mendengar kematian Bung Karno, rakyat berjejer berdiri di jalan. Rakyat Indonesia dalam kondisi bingung. Banyak rumah yang isinya hanya orang menangis karena Bung Karno meninggal. Tapi tentara memerintahkan agar jangan ada rakyat yang hadir di pemakaman Bung Karno. Bung Karno ingin dikesankan sebagai pribadi yang senyap, tapi sejarah akan kenangan tidak bisa dibohongi. Rakyat tetap melawan untuk hadir. Hampir 5 km orang antri untuk melihat jenazah Soekarno. Di pinggir jalan Gatot Subroto, banyak orang berteriak sambil menangis. Hampir semua orang yang rajin menulis catatan hariannya pasti mencatat tanggal 21 Juli 1970 sebagai tanggal meninggalnya Bung Karno dengan rasa sedih. Koran-koran yang isinya hanya menjelek-jelekan Bung Karno, sontak tulisannya memuja Bung Karno. Dan sejarah menjadi saksi
bagaimana memperlakukan orang yang kalah. Walaupun orang yang kalah itu adalah orang yang memerdekakan bangsanya, orang yang menjadi alasan terbesar mengapa Indonesia harus berdiri, tapi dia diperlakukan layaknya binatang terbuang. Semoga kita tidak mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Kenyataan tragis yang dialami oleh Bung Karno merupakan gambaran tragis kondisi politik dan sistem alih kekuasaan di Indonesia. Bung Karno telah memberikan seluruh catatan hidupnya untuk kebangkitan bangsa Indonesia, walau pada akhirnya di Indonesia pula Bung Karno dicampakkan.